Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kembali pembacaan ensiklopedi salat atau kitab Salatul Mu'min, saya ingin mengajak jamaah yang dirahmati Allah untuk kita bermuhasabah. Usia kita yang sisa sedikit, karena rata-rata usia kita di sini mungkin 20 awal sampai 50-60 akhir. Artinya jatah usia kita sebenarnya tidak lama. Sementara mungkin amal kita masih sedikit, itu pun kita tidak tahu apakah amal itu diterima atau tidak. Dosa kita banyak, karena rata-rata dari kita mungkin hijrahnya di usia tua. Maka kesempatan beramal yang begitu sempit, hendaknya kita sama-sama manfaatkan sebelum ajal menjemput. Termasuk diantaranya kajian yang kita laksanakan setiap Sabtu ini. Buku yang kita baca begitu tebal. Kita mungkin sudah jalan sekitar ini pertemuan ke-7 dan babnya masih banyak. Mungkin butuh waktu 1 sampai 3 tahun untuk menghabiskan buku ini. Belum lagi ada libur Ramadan, ada libur yang insya Allah Sabtu depan libur lagi, karena saya mau safar ke Sumatera. Sementara minggu lalu sudah libur juga, habis masuk libur lagi. Maka sayang rasanya kalau kita punya banyak waktu, kemudian kita biarkan berlalu begitu saja. Toh kita kajian mulai dari maghrib sampai dengan isya. Selesai isya kita pulang. Pulang ini pun ada yang tidak langsung pulang, ada yang jalan dulu, makan dulu. Ngobrolnya lebih panjang daripada makannya. Kemudian ya nongkrong dulu dan seterusnya. Maka saya ingin mengajak, pertama tapi minta izin dulu sama DKM. Nanti saya minta konfirmasinya dari DKM lewat Akhi Abu Huzaifah. Bila memungkinkan, kajian ini diperpanjang mulai dari setelah isya. Jadi setelah maghrib kita kajian sampai tiba iqamat isya, kita isya dulu, supaya siapa tahu jamaah ada yang punya hajat, ada jamaah yang sekadar lewat, mereka bisa menyelesaikan sholat isya lalu pulang. Adapun yang ingin kajian maka duduk lagi setelah isya, tapi lama-lamanya hanya 30 menit. Jadi kira-kira 8:30. Kalau waktu sholat sedang mundur, mungkin kita pulang jam 8.45. Di Jakarta kajian itu rupanya sudah ada yang 2 sesi seperti ini, bahkan banyak. Meskipun mungkin kalau di Jakarta ada pertimbangan macet. Saya dengar di Blok M ada sebagian ustadz kita yang kalau kajian mulai dari maghrib sampai isya, habis isya lanjut lagi sampai 9:30 malam. Betul-betul dimanfaatkan waktu dan jamaahnya rupanya banyak. Mungkin karena faktor ustadznya, mungkin karena faktor materinya, mungkin juga karena faktor macet tadi. Karena katanya kalau pulang lebih awal, toh juga kelamaan di jalan, mendingan kajian aja sampai 9:30, baru pulang itu sudah lancar. Memang ada pertimbangan seperti itu. Tapi yang jelas jamaahnya mau bertahan. Maka saya mau mengajak jamaah yang dirahmati Allah, mungkin bisa dimulai dari kajian di sini, juga di bandara. Kalau di bandara sudah diokekan, insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya setelah isya kajian dilanjutkan. Nah dari sini nanti ada pertimbangan soal diantaranya makan, khususnya buat jamaah yang bawa keluarga. Ya kalau bisa sebelum kemari, sebelum kajian, ya sudah makan. Atau bagaimanalah cara mengantisipasinya, jamaah lebih tahu.
Apakah makan dulu ataukah nanti pulang baru makan, ataukah sudah bawa bekal jadi pulang langsung makan di mana begitu? Ya, saya tidak tahu, tapi yang jelas mari kita sama-sama meningkatkan kadar amal kita. Salah satunya adalah dengan duduk di majelis ilmu sedikit lebih lama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan itu semua di dalam timbangan amal kebaikan kita, yang insya Allah semoga itu bisa memperberat timbangan kebaikan di hari kiamat dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Ta'ala. Sekarang kita akan masuk dalam poin ke-11, masih di dalam bab cara meningkatkan semangat dalam beramal sebelum ajal menjemput. Disebutkan oleh penulis, mencari husnul khotimah dengan perkataan dan perbuatan. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang menginginkan husnul khotimah atau akhir hidup yang baik tentu akan berupaya mendapatkannya dengan berdoa dan dengan mengerjakan segala amal yang dapat mengantarkannya kepada tujuan tersebut. Sebab ini perlu di-highlight, distabiloi, digarisbawahi. Orang yang senang dan perhatian terhadap sesuatu niscaya akan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Orang yang senang terhadap sesuatu, maka dia akan sungguh-sungguh mendapatkannya. Saya ingat waktu di SMA dulu, hampir selesai kita di kelas 3, maka kita hari-hari itu sudah pembicaranya bukan lagi bola, bukan lagi soal apalah kesenangan anak muda. Pembicaranya sudah mau kuliah di mana. Dan banyak dari anak Balikpapan rupanya yang pengen mengejar kuliah perminyakan, teknik geologi, pertambangan. Kalau ditanya apa yang diinginkan, jawabannya tentu pengen kerja di Total, di Pertamina, di Chevron, kerja di perusahaan tambang, di TIS, UT, Trakindo, dan lain-lain. Sebagian dari mereka masuk ke kedokteran. Dan rata-rata keinginannya adalah orientasinya dunia. Mereka ingin jadi orang kaya. Dan mereka lihat di Balikpapan banyak orang kaya dari kalangan orang yang kerjanya di dunia migas. Paling tidak mobilnya satu lah. Nah, untuk mengejar mimpi tersebut mereka bersungguh-sungguh. Kalau sudah jelang penerimaan UGM, belajar mati-matian. Seumur hidup tahajud satu-satunya adalah malam yang besoknya ujian. Ya, belum pernah rasanya tahajud sepanjang hayat kecuali malam menjelang besoknya ujian masuk UGM, supaya mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya. Kalau ada orang suka dengan misalnya artis luar negeri, tahu di Indonesia akan kedatangan, ya, kemudian akan dibuat konser besar. Kalau perlu mereka datang, naik tiket pesawat dari Balikpapan ke Jakarta. Kalau perlu nginap dan bikin tenda di sana. Kenapa demikian? Ya karena begini, orang yang senang dengan sesuatu maka akan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kita pun demikian, karena kita ingin husnul khotimah, baik dengan berdoa dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, maupun dengan mengerahkan segala daya dan upaya untuk melaksanakan sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada sesuatu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut ayat 69. Ini sangat penting untuk kita stabiloi, teman-teman. Di highlight perkataan Allah, siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalannya. Ini menunjukkan juga bahwa ada orang yang ingin mencari ridha Allah tapi tak sungguh-sungguh. Ada orang yang mau mencari keridhaan Allah tapi tak sungguh-sungguh. Salat ya salat, tapi selalu terlambat.
Zuhur dekat asar, asar dekat maghrib, subuh jam 6. Ini ingin mencari ridha Allah, makanya mereka sholat. Tapi sejujurnya mereka tidak terlalu sungguh-sungguh. Orang sholat, ada yang sudah persiapan dengan baju sholat. Bahkan ada yang misalnya jadi mekanik atau jadi tukang, di motornya itu sudah persiapan baju sholatnya, sudah persiapan koko gamisnya atau sarungnya. Mereka berpikir nanti kalau jelang zuhur, setengah jam saya dinginkan badan, keringat bisa dilap, nggak keringatan, ganti baju, sholat dengan baju yang lebih baik. Ini orang ingin mencari keridhaan Allah dan sungguh-sungguh. Kesungguhannya diperlihatkan dengan cara persiapan dengan baju. Saya dulu pernah ngisi rutin di kantor TIS di Batakkan. Banyak teman-teman muda yang bidang kalau ditanya itu rata-rata kerjanya di warehouse. Itu mereka kalau jelang zuhur setengah jam mereka sudah masuk ke musola ganti baju. Ada bilik yang dibuatkan. Baju yang ada yang kayak nyala dalam gelap itu. Apa? Wearpack. Itu bajunya kalau sudah jelang zuhur mereka buka digantung. Karena mungkin itu baju kerja, baju keringatan gitu kali ya. Nanti mereka hadir duduk pengajian itu semua pakai sudah sarung koko, menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh karena sudah ada persiapan baju. Dan kita dapati ada orang yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid hanya pakai baju kaos. Mereka mencari ridha Allah tapi tak betul-betul sungguh-sungguh. Ya, karena kalau mereka sungguh-sungguh tentu mereka akan persiapkan baju yang terbaik. Tidak mungkin mereka menggunakan baju yang ketemu dengan manusia pun mereka tidak akan berani menggunakannya. Siapa yang mau pergi ke kondangan pakai baju oblong? Nggak ada. Siapa yang mau pergi ke kantor pakai baju oblong ketemu bosnya? Nggak ada. Ya. Lalu baju yang sama dipakai bertemu dengan Malikul Mulk. Ya, Malikul Amlak. Rajanya semua raja. Nah, dijelaskan dalam salah satu hadis sahih bahwa amal dinilai berdasarkan akhir perbuatannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut, "Wa innamal a'malu bi khawatimiha." Sesungguhnya amal itu dinilai daripada akhirnya. Dinilai dari akhir seseorang mengerjakannya. Sering diberikan analogi oleh sebagian guru-guru kita. Coba kalau lihat malam-malam Ramadan 10 hari pertama atau 20 hari pertama. Kalau zaman sekarang paling 3 hari. 3 hari pertama ramai. Nanti mulai malam keempat sudah mulai mundur. Mundur ini maksudnya berkurang jamaahnya. Ya kan? Lalu yang mana yang dinilai oleh Allah? Sesungguhnya bagian akhirnya. Siapa yang bertahan sampai akhir itu yang mendapatkan kebaikan. Adapun yang hanya awalnya saja, maka sejatinya dia harus mengukur dirinya bahwa Allah itu menilai dari apa yang ada di bagian akhir, bukan hangat-hangat awalnya saja. Termasuk hal yang membantu seorang muslim untuk mendapatkan husnul khotimah adalah pengetahuannya terhadap hadis Nabi SAW yang menjelaskan husnul khotimah dan su'ul khotimah, akhir hidup yang buruk. Di antara hadis tersebut adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW yang jujur dan dibenarkan ucapannya berkata kepada kami. Ya, kata Nabi SAW, "Inna ahadakum," di buku antum inna ahadukum atau inna ahadakum? Da. Ya. Di buku saya masih du. Cetakan lama masih dhammah, yang benar fathah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya setiap kalian pada saat penciptaannya dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah itu dia menjadi segumpal darah dengan jangka waktu yang sama, yaitu 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging dengan waktu yang sama juga, yaitu 40 hari. Tsumma yab'atsullahu ilaihi malakan bi arba'i kalimatin.
Kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya dengan 4 ketetapan. Fayuktabu amaluh wa ajaluh wa rizquhu wa syaqiyyun am sa'idun. 4 yang ditetapkan itu adalah malaikat menuliskan amal perbuatannya, ajalnya, rezekinya, derita atau bahagianya. Tsumma yunfakhu fihi ruh. Selanjutnya Allah akan meniupkan ruh kepadanya, kepada si janin. Fa innar rajula ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitabu fay'amalu bi 'amali ahli al-jannati fayadkhulul jannata. Selanjutnya, sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal 1 hasta, akan tetapi takdir mendahuluinya. Lalu orang itu beramal dengan amalan ahli surga hingga akhirnya dia pun masuk surga. Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitabu fay'amalu bi 'amali ahli an-nari fayadkhulun nar. Dan sesungguhnya seseorang ada yang beramal dengan amalan ahli surga sepanjang hayatnya hingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal 1 hasta. Tetapi takdir mendahuluinya, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka hingga dia pun masuk ke dalam neraka. Apa kata penulis? Hadis ini berkenaan dengan husnul khotimah dan su'ul khotimah. Terkadang ada orang yang melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan serta perbuatan-perbuatan buruk dalam jangka waktu yang lama. Namun kemudian ia melakukan perbuatan keji dan dosa-dosa besar di akhir-akhir hayatnya, serta meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebelum meninggal, lalu maut menjemputnya secara tiba-tiba hingga hidupnya berakhir dengan keburukan. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang sepanjang hayatnya beramal dengan amalan ahli neraka, melakukan perbuatan dosa-dosa besar, lalu kemudian Allah beri petunjuk di akhir hayatnya hingga dia mengerjakan kewajiban-kewajiban, lalu mati dalam keadaan mengerjakan kebajikan. Orang yang pertama, dia mendapatkan su'ul khotimah. Orang yang kedua, dia mendapatkan husnul khotimah. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang husnul khotimah. Ya. Kemarin kan ada kecelakaan ya, di Rapak tadi. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita sempat tadi mampir dan saya lewat situ ya. Saya sebenarnya sudah mau nangis tadi itu. Ya, cuman karena ada bapak saya jadi saya malu. Ya. Bapak saya bilang, coba lihat. Ada garis-garis putih yang banyak. Mungkin itu ditandai oleh polisi, posisi-posisi tubuh. Ya. Kita bayangkan kalau kita yang di posisi itu. Dalam keadaan kita tadinya sholat subuh. Ya, jam 5.20. Kemudian misalnya kita disuruh mama kita kan pergi dulu ke tempat acil misalnya. Kita jalankan sholat subuh. Kemudian kita menjalankan apa yang disuruh orang tua misalnya. Atau kita pergi ke pasar karena ingin membeli kebutuhan nafkah. Atau kita dimintai tolong oleh istri misalnya. Kemudian kita di posisi itu, betapa bahagianya. Ya. Gak ada masalah mati hari itu. Karena kita berakhir hidup kita setelah kita mengerjakan sholat subuh. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, cepat lambat kan kita pasti mati. Maka permasalahannya adalah bukan kapan matinya. Permasalahannya adalah kita ini mati dalam keadaan apa. Kita bayangkan juga kalau di antara orang-orang yang demikian, malamnya mereka mengerjakan kemaksiatan. Misalnya malamnya dia berzina. Kemudian dia ketiduran karena dia mabuk. Tidak sholat subuh. Lalu perjalanan jam 6.15 di lampu merah itu adalah perjalanan pulang. Setelah berzina dan tak sholat. Apa yang terjadi padanya? Itu su'ul khotimah. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah matikan kita dalam husnul khotimah. Ya. Nanti ada cara-caranya bagaimana kita bisa meraih husnul khotimah. Dan kita doakan semoga
kaum muslimin yang kemarin menjadi korban. Semoga Allah catat mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian dicatat seperti orang mati syahid. Dan bila sahih hadisnya, semoga itu adalah tanda husnul khotimah karena terjadinya adalah di hari Jumat. Nah, adapun hadis tentang wafat di hari Jumat itu ada ikhtilaf para ulama tentang hadisnya, apakah sahih atau tidak. Makanya tadi saya katakan jika sahih hadisnya. Nabi SAW bersabda, Inna rajula la ya'malu zaman at-tawil bi'amali ahli al-jannati thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli an-nar wa inna ar-rajula ya'malu az-zaman at-tawila bi'amali ahli an-nar thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli al-jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni surga dalam jangka waktu yang lama, namun di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Ada pula orang yang beramal dengan amalan penghuni neraka dalam jangka waktu yang lama, namun di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Ya, di antara yang terjadi seperti ini kisah yang kita sering dengar tentang pembunuh 99 orang yang mau bertaubat. Ya. Juga tentang wanita pezina yang memberi minum anjing. Ini diantara orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah taufik di akhir hayatnya mengerjakan amalan kebaikan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita hidayah untuk senantiasa istiqomah sampai akhir hayat. Di luar sana banyak juga orang yang mereka mengerjakan amalan penghuni surga sepanjang hayat. Di akhir-akhir hayatnya kemudian mengerjakan perbuatan yang sebaliknya. Ada yang mati dalam keadaan berzina. Ya, ada orang di zaman dahulu namanya Imran bin Hittan yang merupakan salah satu ahli ilmu di kalangan ahli sunnah. Kemudian di masa-masa dia dewasa, mulai menua, kemudian dia jatuh cinta sama sepupunya. Ya. Atau jatuh cinta pada seorang wanita. Yang wanita ini adalah dari kalangan Khawarij. Dia nekat menikahi, akhirnya dia menjadi seorang yang dikenal sebagai salah satu gembongnya Khawarij. Di Arab Saudi itu ada bahkan seorang yang dikenal berdakwah di Jeddah, belakangan jadi seorang yang ateis. Untuk bayangkan salafi jadi ateis. Ya, kalau orang awam jadi ateis banyak. Tapi dakwanya dakwah tauhid, dakwanya dakwah sunnah, terus jadi ateis itu kan luar biasa. Bagaimana Allah memalingkan hatinya. Ya. Dan demikianlah pula kita tidak boleh terlalu bangga dengan apa yang kita kerjakan. Tidak boleh bangga dengan apa yang kita kerjakan. Seorang pendakwah tidak boleh bangga dengan dakwahnya karena nggak ada jaminan. Seorang penuntut ilmu jangan bangga dengan kerajinannya dia nuntut ilmu tiap minggu karena tidak jadi jaminan. Seorang pengurus masjid jangan bangga dengan masjid yang dia makmurkan karena itu bukan jaminan. Maka hendaklah senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala agar istiqamah sampai akhir hayat. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengomentari hadis pada bab tersebut yang di dalamnya ada tambahan fima yabdu linnas. Ucapannya fima yabdu linnas sebagaimana yang tampak pada manusia menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya tersembunyi di balik hatinya tidaklah demikian. Maksudnya begini teman-teman. Ada orang yang kalau di hadapan manusia dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan manusia. Tetapi di balik pandangan manusia ada hal-hal buruk yang dia senantiasa sembunyikan. Nah, dengan demikian su'ul khotimah disebabkan keburukan tersembunyi dari seorang hamba yang tidak tampak oleh orang lain berupa amal buruk dan yang semisalnya. Sifat buruk yang tersembunyi inilah yang menyebabkan terjadinya su'ul khotimah ketika meninggal dunia. Demikian pula sebaliknya, terkadang seseorang beramal dengan amalan penghuni neraka
sedangkan di dalam batinnya terdapat sifat yang baik. Kemudian sifat baik ini lebih dominan di akhir umurnya, sehingga hal itu membuatnya mendapatkan husnul khatimah. Seorang muslim dituntut untuk mengerjakan hal-hal yang akan mendatangkan husnul khatimah, serta menjauhi hal-hal yang akan mengakibatkan su'ul khatimah. Hal-hal yang mengantarkan kepada husnul khatimah diantaranya adalah: pertama, takut kepada Allah Azza wa Jal dan khawatir dengan su'ul khatimah. Kaum salaf dahulu begitu takut terhadap su'ul khatimah sehingga mereka beramal dengan sebaik-baiknya. Sebab rasa takut yang disertai dengan rasa harap akan mendorong lahirnya amalan-amalan baik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Barang siapa yang takut terhadap serangan musuh pada waktu pagi, maka dia pasti akan berjalan pada malam hari. Barang siapa yang berjalan pada malam hari, maka dia akan sampai ke tujuan. Ketahuilah bahwa dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah pula bahwa dagangan Allah itu adalah surga. Ya, maksudnya adalah seseorang yang takut terhadap sesuatu tentu dia akan melakukan hal-hal antisipatif agar dia terhindar dari sesuatu yang dia takuti itu. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu anhum dan generasi sesudah mereka dari kaum salaf merasa takut terhadap nifak kecil. Mereka gelisah karenanya, sebab setiap mukmin pasti takut jika nifak kecil menimpa dirinya, dan takut jika nifak kecil itu berubah menjadi nifak besar di akhir hayatnya. Pasalnya, keburukan yang tersembunyi dapat menjadi penyebab su'ul khatimah. Disebutkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Katanya, "Aku meminta kesaksianmu dengan nama Allah. Apakah Rasulullah pernah menyebutkan kepadamu bahwa aku termasuk salah satu dari orang-orang munafik?" Hudzaifah bilang, "Ya tidak. Namun aku tidak akan membebaskan seorang pun setelahmu untuk tahu tentang kemungkinan dirinya." Maksudnya dia tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah. Teman-teman mengerti ceritanya ini? Siapa itu Hudzaifah? Ya, dia dijuluki sahibus sir atau sahibus sirri Rasul, yaitu sahabat Nabi yang dipercayakan Nabi untuk mengetahui siapa-siapa saja di antara orang-orang yang berada di sekitaran Nabi yang sejatinya adalah dari kalangan orang munafik. Nabi sebutkan satu-satu orang-orangnya, dan tidak ada yang diberitahu Nabi kecuali Hudzaifah ibn Yaman. Nah, dan Hudzaifah ini dia menjaga rahasia Nabi SAW dengan cara tidak memberitahukannya. Maka kalau ada orang yang wafat sepeninggal Nabi SAW, maka kalau orang mau mensolatkan orang tersebut, mereka lihat dulu siapa? Hudzaifah. Kalau Hudzaifah ikut menyolatkan, berarti mereka pun ikut mensolatkan. Kalau dilihat Hudzaifah tidak solat, berarti ini adalah orang yang disebutkan Nabi sebagai salah satu dari kalangan munafikun. Karena tidak ada yang tahu selain Hudzaifah, makanya Umar ibn Khattab sampai nanya kepada Hudzaifah karena dia gelisah. Kita bayangkan Umar ibn Khattab saja, itu gelisah, khawatir kalau dia termasuk di antara orang munafik. Ya. Apakah dia tidak bisa sadar dirinya dia munafik atau tidak? Jawabannya tidak pede. Masalahnya tidak pede dengan amalannya. Dia khawatir nanti ada nifak yang kecil. Yang nifak kecil ini ketika dipelihara, khawatirnya dia menjadi penyebab su'ul khatimah di akhir hayat karena berubah menjadi nifak besar. Ya, makanya dia tanya, "Hudzaifah, apakah aku termasuk yang disebut Nabi ya?" Hudzaifah bilang, "Tidak. Dan setelah pertanyaanmu hari ini, aku tidak akan lagi menjawab pertanyaan siapapun."
Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Mereka semua adalah orang-orang yang takut apabila sifat nifak menimpa diri mereka. Tidak seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa imannya seperti iman yang dimiliki malaikat Jibril dan Mikail. Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, tidaklah aku membandingkan antara perkataanku dengan apa yang kuperbuat, melainkan karena aku takut menjadi seorang pendusta. Disebutkan dari Al-Hasan, tidaklah takut darinya, yaitu dari nifak, melainkan orang mukmin. Dan tidak ada yang merasa aman dari sifat nifak, melainkan dia sendiri orang munafik. Ya. Disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguh meyakini bahwa Allah menerima dariku satu salat saja akan lebih kusukai daripada dunia dan seisinya. Ya. Tapi masalahnya Abu Darda pun tidak berani untuk terlalu pede dengan salat yang dia kerjakan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban atau ibadah itu dari orang-orang yang bertakwa. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah amalan yang pertama. Kalau kita ingin husnul khotimah, adalah senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah akan su'ul khotimah. Salah satu prakteknya adalah begini. Ya. Di muka bumi, mungkin salah satu tempat yang sangat rawan dengan kematian adalah jalan. Baik darat, laut maupun udara. Maka saya katakan, ya, coba jemaah, lebih aman mana, dalam rumah atau di jalanan? Rumah. Mana yang lebih banyak orang mati? Kecelakaan di jalan atau tenang di rumah? Ya, ada sih orang mati di dalam rumah karena gempa bumi atau lainnya. Tapi bila dia keluar dari rumah, maka probabilitas untuk kehilangan nyawa ya terbuka di sana. Ya tidak? Mau darat, mau laut, mau udara, semuanya sama. Sehingga kalau ada yang berkata, aku maunya naik kapal aja, aku takut kalau pesawat nanti celaka. Banyak kecelakaan pesawat, kita katakan kapal tenggelam juga banyak. Kalau ada yang berkata, aku ke Samarinda naik pesawat aja, di jalanan banyak yang celaka, kita katakan pesawat juga banyak yang jatuh. Ya. Tapi kalau orang bilang, aku nggak usah lah di rumah aja, maka insya Allah dia lebih mudah selamat. Betul ya? Maka di jalanan itu adalah tempat-tempat di mana kita berzikir juga. Tempat-tempat untuk memperbanyak amal. Dengan harapan siapa tahu kita mati di jalan, kita mati husnul khatimah. Maka kita diperintahkan untuk keluar dari rumah membaca apa? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita keluar dalam keadaan sudah bertawakal. Kalaupun kita mati hari itu di jalanan, tidak ada masalah. Ya. Kenapa tidak masalah? Sudah tawakal kepada Allah. Dan akan semakin tenang kalau kita di jalanan mengerjakan ketaatan. Antum pernah naik pesawat? Di depan kursinya antum itu pasti ada kartu keselamatan. Dan kalau pesawatnya bagusan dikit, maka di situ akan ada majalahnya. Mungkin kalau antum buka-buka majalahnya itu banyak perempuan yang buka-buka aurat. Di tas antum mungkin ada mushaf. Kalau ingin husnul khotimah, maka jangan buka itu majalah. Ya, tapi baca Al-Quran. Saya pernah 2015 dapat tugas kantor waktu masih PNS. Maaf, 2014. Belum resign waktu itu. Dapat tugas, satu tim pergi ke Bandung. Waktu pulang itu pesawatnya goyang-goyang. Ya, pesawatnya goyang-goyang.
Teman kantor di sebelah ini duduk gemetaran ketakutan. Saya bilang, kenapa? Aduh, aku takut. Goyang-goyang gini, aku takut kalau mati, aku belum banyak amal. Saya bilang, coba lihat saya. Dari tadi saya baca Quran. Kamu baca yang gak jelas. Ya. Bukannya saya pede dengan diri sendiri, tapi andaikan ini pesawatnya jatuh masuk ke dalam apa itu? Ke laut, dan saya pasti tidak bisa berenang. Setidaknya mati baca Quran gitu, daripada mati baca majalah yang dilihat perempuan. Ya, saya pernah mau pergi ke Bekasi. Itu pesawat paling goyang yang pernah saya. Semua makanan kan kita naik Batik Air itu ada makanannya. Rata-rata itu makanan terjatuh semua ke apa nih? Ke koridor jalanan. Menunjukkan guncangan yang begitu hebat. Bukan cuma yang gini. Ini makanan terhambur gitu. Makanan istri saya jatuh semua ke lantai. Sudah selesai goyang baru saya angkat, saya makan. Istri saya sempat ketakutan, dia bilang tidak bisa makan. Makan sudah. Jadi saya makan 2 porsi. Saya makan, saya punggung, saya makan lagi. Saya bilang sama istri, tidak usah takut. Andaikan kita mati sekarang, ini kita pergi dakwah ini. Kita dipanggil orang untuk ngisi pengajian. Kita mati berdua, mati sama-sama, mati mau pergi di jalan Allah, menyebarkan ilmu. Karena mati begini lebih mending daripada mati tidak jelas. Ya, begitu. Jadi teman-teman kalau di jalanan naik motor, naik mobil, kemudian naik kapal, naik pesawat, jangan lupakan untuk senantiasa beramal, baca Al-Quran antum, baca zikir antum. Ya, dengan demikian maka semoga Allah mematikan kita husnul khatimah seandainya kita mati saat itu. Begitu. Salah satu tips yang lain, kalau kita mau naik kapal, kan nanti di kapal itu tidak ada sinyal internet biasanya. Nah, kalau antum punya YouTube, saya bilang download memang sudah Al-Quran, kajian, kan bisa download offline. Download banyak-banyak. Jadi sepanjang berangkat di kapal itu 12 jam, 18 jam ke Surabaya, ke Makassar, antum baca atau mendengarkan pengajian. Begitu. Jadi kalau seandainya kapalnya tenggelam, antum tidak bisa berenang, ya semoga itu adalah husnul khatimah. Ya ini mengakhiri hayat dengan tetap melaksanakan kebaikan. Kemudian yang kedua, caranya adalah bertaubat dari segala dosa dan maksiat dan mengiringi amal soleh. Kata penulis, menunda-nunda taubat termasuk sebab terjadinya su'ul khatimah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Allah juga berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Tidak diragukan lagi, orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Maksudnya adalah orang yang bertaubat dari dosa, Allah ampuni dosanya. Taubat yang dilakukan seseorang harus diiringi dengan amal. Tidak bisa hanya sekedar taubat saja tanpa amal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa anni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada." Sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Surat Toha ayat 82. Allah juga berfirman tentang siksaan bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, dan pelaku zina. Allah katakan, "Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima."
kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka akan diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah." Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qal yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Apabila Allah ingin kebaikan dari seorang hamba, maka Allah akan memakainya. Allah akan mempergunakannya. Lalu ada yang bertanya, apa yang dimaksud Allah mempergunakannya? Maka Nabi SAW mengatakan, maksudnya adalah Allah akan memudahkannya untuk beramal soleh sebelum meninggal dunia. Dari Amr ibn Hamaq radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan asalah." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan menggerakkannya. Ada yang bertanya, kaifa ya'silu? Bagaimana tuh caranya Allah menggerakkannya? Maka Nabi mengatakan, yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan salihah baina yaday mautihi hatta yardu anhu jiranuhu au man haulahu. Bagaimana Allah menggerakkannya? Kata Nabi, Allah akan membuatnya beramal soleh ketika akan meninggal dunia, sehingga para tetangga dan orang-orang yang di sekitarnya meridhoinya. Nah, demikian teman-teman, di antara cara untuk meraih husnul khotimah, yaitu bertaubat dari amal yang jelek dan kita iringi amal dosa tersebut dengan amal yang soleh. Antum kecil dulu pernah enggak nakal lalu dimarahin orang tua? Dipukul sama bapak. Ya. Misalnya karena melawan, misalnya karena membentak mama. Kemudian dipukul orang tua. Apa kata mama? Sikatkan sepatu bapak. Ambilkan handuknya bapak. Pokoknya kalau bapak berkata sesuatu, segera lakukan. Supaya bapak tidak marah lagi. Supaya besok kamu pergi sekolah ada uang sangumu. Karena kalau tidak begitu, besok pergi sekolah tanpa sangu. Pernah? Tidak pernah? Berarti antum anak baik ya? Saya pernah gitu. Karena bapak mau kerja, mama bilang, cepat sikatkan sepatunya. Ambilkan handuknya. Karena kita berharap bapak tak marah lagi. Kita berharap nanti kalau pergi sekolah, sini, meskipun dia ya, dengan suara yang terlihat masih marah, kita dikasih uang. Ya. Tapi apa yang bisa kita ambil pelajaran di situ? Pelajarannya adalah kalau kita mengerjakan sesuatu yang buruk, kemudian kita ikuti dengan amal yang baik, maka nanti amal keburukan itu bisa tertutupi. Kata Nabi SAW, "Wa'atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan kalau kamu sudah mengerjakan perbuatan dosa, maka iringi perbuatan dosa tersebut dengan amal kebaikan. Nanti amal kebaikan itu akan menghapuskan dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam husnul khatimah dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amalan yang ketiga agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah adalah berdoa. Nabi SAW memperbanyak doa agar diteguhkan pada agama Allah Ta'ala. Nabi SAW dari Ummu Salamah radhiyallahu anha diceritakan, beliau sering berdoa, "Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ini doa harus hafal, teman-teman. Jangan tidak hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini adalah doa istiqamah sampai akhir hayat. Yakni supaya kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ummu Salamah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah,
Begitu sering engkau berdoa, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah aku dalam agamamu. Maka Nabi SAW menjawab, wahai Ummu Salamah, tidak seorang pun dari anak Adam, melainkan hatinya berada di antara dua jari dari jari jemari Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan meluruskan hatinya. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan menyimpangkan hatinya. Mu'adz membaca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah dulu engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya, semoga kita juga demikian teman-teman. Tidak ada jaminan. Sekarang kita rajin pengajian 1 tahun, 2 tahun, bahkan 2 bulan lagi, tidak ada jaminan kita akan terus istiqomah. Kita dapati sebagian teman-teman kita banyak yang sudah melenceng. Ada dari teman-teman yang dahulunya kalau kajian itu selalu duduk di depan, ya sekarang sudah hilang. Bukan cuma hilang, ada yang bilang, oh sudah merokok Ustaz. Oh dia sekarang tiap malam kalau Ustaz mau cari ada di kafe anu. Sekarang dia nongkrongnya selalu di situ tiap malam sampai tengah malam. Ya. Jadi ada waktu untuk hal-hal yang demikian, tak ada waktu untuk menuntut ilmu lagi. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak doa. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang kamu bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya hati manusia berada di antara dua jemari Allah. Dia akan membolak-balikannya menurut kehendaknya. Ya. Di antara para ulama kan ada yang mengatakan begini, hati itu bahasa Arabnya adalah qalbun. Dinamakan qalbun karena dia berbolak-balik. Ya. Yataqallab, dia berbolak-balik sesuai dengan kecondongan dirinya. Ada orang yang saat ini dia istiqomah, ternyata dia mulai menyimpang karena mengikuti nafsu temannya. Ada yang dulunya sering kajian, menuntut ilmu, duduk di depan, kemudian karena pengaruh pergaulan akhirnya dia berbalik. Dulunya penuntut ilmu, belakangan jadi musisi. Ada juga memang musisi jadi penuntut ilmu. Ya. Maka semoga kita dijadikan oleh Allah senantiasa istiqomah. Dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahmani ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu syaa." Sesungguhnya hati manusia berada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman. Seperti satu hati yang dia palingkan menurut kehendaknya. Yusarrifuhu haitsu yasha. Allah palingkan menurut kehendak Allah. Rasulullah bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang menggerakkan atau membolak-balikan hati, gerakkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ini juga doa harus dihafal ya teman-teman. Nabi juga berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah akhir dari semua urusan kami menjadi baik, serta lindungilah kami dari kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa memohon perlindungan dari cobaan yang sangat berat, mendapatkan kesengsaraan, dari qada atau ketetapan yang buruk, dan dari kebahagiaan musuh. Seorang muslim hendaknya memperbanyak doa-doa tersebut karena amal ini merupakan salah satu sebab terjadinya husnul khotimah. Selain itu, seyogyanya setiap mukmin memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa itu artinya? Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah Ta'ala.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah ibn Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah?" Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu satu amalan yang akan menjadi salah satu simpananmu di surga nanti? Dia katakan, "Bala ya Rasulullah." Ya, mau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul la haula wala quwwata illa billah." Ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Nah, sebagai penutup, kita ringkaskan apa yang kita baca pada malam hari ini, bahwa di antara yang bisa meningkatkan semangat kita dalam beramal adalah semangat untuk mencari husnul khotimah. Di antara cara meraih husnul khotimah adalah sebagaimana yang tadi disebutkan, yakni takut kepada Allah akan su'ul khotimah, kemudian bertaubat dari dosa dan mengikuti dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan kebaikan, dan kita berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan sampai kita wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam husnul khotimah dan memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa beramal sampai akhir hayat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama.